Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam merdeka belajar. Apa kabar Bapak dan Ibu semua? Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Saya Ernawati Siegian SPD, Guru SMP Negeri 147 Jakarta. Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita simak isi dari platform Merdeka Mengajar melalui aksi nyata Merdeka Belajar, yaitu menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Bapak dan Ibu, adapun tujuan pembelajaran dari topik Merdeka Belajar yaitu 1. Pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Bapak dan Ibu, ada 5 hal yang perlu dipelajari dalam topik Merdeka Belajar. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Kedua, mendidik dan mengajar. Ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak dan Ibu, marilah kita mulai dengan materi yang pertama, yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Bapak dan Ibu, sebagai pendidik, kita wajib mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Adapun untuk mengenali diri kita sebagai pendidik, pendidik harus mampu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Kedua, pendidik harus mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Ki Hajar Dewantara pernah menyampaikan, pendidik itu menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kodrat anak, bukan dasarnya. Salah satu langkah awal kita sebagai pendidik adalah bagaimana memaknai dan menghayati pribadi kita sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Guru berperan penting dalam perkembangan peserta didik sesuai dengan perkembangan zaman. Bapak dan Ibu, selanjutnya kita masuk pada materi yang kedua, mendidik dan mengajar. Pendidikan adalah tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban atau kebudayaan yang kita wariskan kepada anak cucu kita di masa depan. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Mengajar adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi kehidupan anak-anak secara lahir maupun batin. Maka, pengajaran merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Sama halnya dengan mengajar yang merupakan salah satu bagian dari mendidik. Bapak dan Ibu, selanjutnya kita akan mempelajari materi mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pendidikan bergerak secara dinamis,
menyesuaikan keadaan, bergerak begitu cepat. Setiap murid terlahir dengan kodrat alamnya masing-masing. Sebagai pengajar, perlu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Asas trikon terdiri atas kontinu, konvergen, dan konsentris yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Pendidik dapat menggunakan asas tersebut dalam merancang pembelajaran yang berkelanjutan dan terbuka berdasarkan kebudayaan bangsa ini. Bapak dan Ibu, pendidik yang berbahagia, selanjutnya adalah materi mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti atau yang disebut watak diartikan sebagai bulatnya jiwa manusia yang merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Pendidik hendaknya mengajarkan perilaku rendah hati dan kerjasama. Keluarga juga menjadi tempat anak atau murid dalam proses menyempurna menjadi sempurna. Sebagai laboratorium awal dan utama melatih kecerdasan budi pekerti anak, agar siap melatih kecerdasan budi pekerti anak, agar siap menjalani hidup dalam masyarakat. Sebagai pendidik yang menemani proses belajarnya dan membantu murid menemukan budi pekerti atau watak baiknya, serta membantu murid mengendalikan dan memperbaiki watak atau budi pekerti yang baik. Bapak dan Ibu, tibalah kita di materi yang terakhir, yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Sebagai seorang guru, tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan saja, tetapi guru harus mampu membimbing dan memantau murid untuk mencapai pemahaman yang bermakna. Perspektif guru tidak selalu sama dengan perspektif murid. Fungsi pendidik adalah mengantarkan peserta didik agar siap hidup dan mampu mengisi zamannya. Bapak dan Ibu, demikianlah isi dari platform Merdeka Mengajar melalui aksi nyata Merdeka Belajar, yaitu menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Semoga bermanfaat bagi kita sebagai pendidik. Terima kasih.